Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Rizky Febrian dengan NIM 240170024. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang keamanan dalam bidang informasi. Pengertian keamanan informasi ialah keamanan informasi adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga informasi tetap aman dari berbagai ancaman. Informasi yang dimaksud bisa berupa data pribadi, data perusahaan, atau informasi penting lainnya. Keamanan informasi memiliki 3 pilar utama yang disebut CIA Triad. Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang untuk memastikan keamanan informasi yang optimal. Tujuan keamanan informasi yaitu untuk menjaga data agar tetap aman dari kerusakan, pencurian, ataupun penyalahgunaan. Selain itu, keamanan informasi juga bertujuan untuk mencegah pihak yang tidak berhak mengakses informasi penting, mengurangi risiko kerugian finansial akibat serangan cyber, menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan dan sistem digital, menjamin aktivitas dan operasional tetap berjalan dengan baik tanpa gangguan. Dengan keamanan yang baik, suatu organisasi dapat bekerja lebih produktif dan terpercaya. Jenis ancaman keamanan informasi. Ancaman dalam bidang informasi semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Beberapa ancaman yang sering kita temui yaitu yang pertama ada malware. Malware itu ialah perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, dan ransomware yang dirancang untuk merusak sistem. Dan yang kedua ada phishing. Phishing itu ialah penipuan dengan menyamar menjadi pihak terpercaya untuk mencuri data pengguna seperti password dan akun bank. Yang ketiga ada social engineering, di mana social engineering ini memanipulasi psikologis untuk membuat seseorang memberikan informasi rahasia. Yang keempat ada pencurian data atau akses ilegal untuk mengambil informasi tanpa izin. Dan yang kelima ada serangan jaringan. Serangan jaringan itu ialah upaya untuk mengganggu jaringan seperti jaringan DDoS yang membuat sistem tidak dapat digunakan. Dan yang terakhir ada insider threat. Insider threat itu ancaman yang berasal dari orang dalam organisasi yang menyalahgunakan aksesnya. Jadi, ancaman-ancaman ini dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak ditangani dengan baik. Teknik pelindungan keamanan informasi. Untuk menjaga keamanan data dan sistem, diperlukan langkah perlindungan seperti ini. Yang pertama ada firewall dan antivirus. Firewall dan antivirus ini untuk memblokir serangan malware atau akses ilegal. Yang kedua ada enkripsi, yang dimana untuk mengamankan informasi dengan cara mengubahnya menjadi kode. Dan yang ketiga ada pembaruan sistem update. Pembaruan sistem update ini gunanya untuk menutup celah keamanan. Dan yang keempat ada hak akses terbatas. Hak akses terbatas ini hanya kepada orang yang berwenang. Kelima, backup data untuk mencegah hilangnya informasi penting. Yang terakhir ada autentikasi berlapis, yang mana autentikasi ini sangat penting untuk mencegah hilangnya informasi penting. Jadi pencegahan lebih baik daripada harus mengatasi kerugian setelah terjadinya serangan. Dampak jika keamanan informasi lemah. Jika sistem tidak aman, dampak yang ditimbulkan bisa sangat merugikan seperti kebocoran data pribadi yang bisa digunakan untuk kejahatan, ada kerugian finansial, misalnya saldo bank kita yang dibobol. Dan yang ketiga ada layanan tidak bisa diakses. Itu bisa menghambat operasi bisnis. Dan ada pencemaran reputasi. Pencemaran reputasi ini sangat berbahaya, terutama bagi perusahaan atau instansi. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan identitas, yang dimana penyalahgunaan identitas ini sangat merugikan pemilik asli. Oleh karena itu, pelaksanaan keamanan informasi harus menjadi prioritas yang utama. Jadi kesimpulannya, keamanan informasi sangat penting untuk menjaga dan melindungi data dari ancaman yang terus berkembang di dunia digital. Tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga kesadaran dan perilaku penggunanya sangat berpengaruh dalam menjaga keamanan sistem. Intinya,
Keamanan informasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas-tugas ahli IT, tukang servis, dan lain-lain. Okelah, sampai sini saja penjelasan saya tentang materi tersebut. Saya Emil Febrian mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.